Kebutuhan sekunder itu seperti apa? Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang melengkapi kebutuhan primer. Tapi meskipun tidak tercapai, that's no problem. Nah, fungsinya apa? Satu tabungan untuk kebutuhan kalian, satu tabungan untuk tabungan masa depan. Jadi nggak boleh dicampur nih. Kenapa? Kalau dicampur berbahaya. Uang tabungan kalian bisa diambil terus nanti. Al-insanu mahalul khota' wa nisyan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Waish Alki sini. Selamat datang di Waish Alki Channel. Jika kalian baru pertama kali masuk channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di sini kalian akan banyak belajar tentang dunia bisnis, self-development, dan juga digital marketing. So, klik tombol subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang menabung. Nah, di video sebelumnya saya sudah sempat membahas tentang menabung juga, tapi menabung khusus untuk pelajar. Nah, yang membedakannya dengan video kali ini adalah di sini kita akan membahas tentang menabung untuk kalian yang gajinya kecil. Kecil di sini maksudnya seperti apa? Kecil itu gaji di bawah UMR. Kalau di Surabaya, UMR Surabaya itu sekitar 4 juta ya. Apa sih UMR? UMR itu upah minimum regional. Jadi suatu wilayah itu menentukan gaji rata-ratanya itu seperti apa. Seperti di Surabaya ini 4 juta. Apakah ada yang gajinya di bawah 4 juta? Banyak. Tapi standarnya seharusnya 4 juta. Nah, bagaimana untuk yang gajinya di bawah 4 juta? Berarti itu termasuk kategori gaji kecil. Nah, kita akan membahas bagaimana cara menabungnya di sini. Oke, studi kasus yang kita buat di video ini adalah bayangkan kalian gajinya 3 juta ya. Jadi yang gajinya di bawah 3 juta atau misal di atas 3 juta, rate antara 3 juta dan 4 juta ini kalian bisa menyesuaikan ya. Tips yang pertama, jika kalian ingin menabung dengan gaji yang kecil, hitung kebutuhan primer kalian dalam 1 bulan. Jadi kita harus menentukan nih, 1 bulan ini habis berapa. Kebutuhan primer itu seperti apa? Kebutuhan yang wajib terpenuhi. Kalau nggak wajib terpenuhi, bisa bahaya. Misal kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum, kebutuhan untuk tempat tinggal. Jadi kalian tentukan, makan 1 hari itu bisa habis berapa. Nah, saya asumsikan dalam 1 hari kita habis 50.000. Saya rasa meskipun posisinya di Surabaya misal ya, 50.000 itu sudah lumayan ya. Karena kalau kita misal ke warung paling habis 13.000, makan sekali 3 kali kan sudah nggak sampai 50.000 ya. Oke, kita fix di video ini 1 hari makan 50.000, berarti 1 bulan habis 1,5 juta. Nah, itu untuk makan. Nah, kebutuhan primer yang kedua adalah kebutuhan tempat tinggal. Misal kalian ngekos, 1 bulan oke kita rate 500.000. Berarti 1 bulan kita untuk kebutuhan primer 1,5 juta makan dan juga 500.000 kebutuhan ngekos. Berarti berapa habisnya? 2 juta. Oke, kita catat 1 bulannya berarti kita habis 2 juta. Tips yang kedua, hitung kebutuhan sekunder kalian. Kebutuhan sekunder itu seperti apa? Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang melengkapi kebutuhan primer. Tapi meskipun tidak tercapai, that's no problem. Seperti apa? Kebutuhan untuk kita hiburan, kebutuhan membeli pakaian, atau kebutuhan seperti maintenance sepeda motor kita. Jadi perlu ditentukan di awal nih, budget kita seperti apa, supaya nanti tabungan kita bisa tercapai. Sambil contoh, diasumsikan di sini, oke 1 bulan kita budgeting 500.000 untuk kebutuhan sekunder. Jadi dalam 1 bulan kita itu sudah setting nih, untuk kebutuhan fashion, kebutuhan beli parfum, dan yang lain sebagainya. Mungkin yang pengen cuci motor, atau untuk budget beli perlengkapan-perlengkapan, itu kita budget 500.000 dalam 1 bulan. Insya Allah pas ya 500.000 itu. Oke, fix. Hitungan sekunder kita dalam 1 bulan 500.000. Kita back lagi, kebutuhan primer kita 2 juta, kebutuhan sekunder kita 500.000. Berarti uang kita masih sisa 500.000. Nah, ini yang kita tabung. Berarti di gaji kita yang 3 juta ini, kita bisa nabung 500.000 per bulan. Tapi tunggu dulu, kita harus masuk ke tips yang ketiga, yaitu buat minimal 2 tabungan. Nah, kenapa harus punya 2 tabungan? 2 tabungan maksudnya di sini adalah tabungan perbankan ya. Entah kalian ingin nabung di bank syariah atau bank konvensional, intinya
2 tabungan. Nah, fungsinya apa? 1 tabungan untuk kebutuhan kalian, 1 tabungan untuk tabungan masa depan. Jadi nggak boleh dicampur nih. Kenapa? Kalau dicampur berbahaya. Uang tabungan kalian bisa diambil terus nanti. Karena kita sering khilaf ya. Al-insanu mahalul khota' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau kita gabungkan nih antara uang tabungan kita dengan uang kebutuhan kita, nanti takutnya kita ambil terus. Maka dari itu kita harus memisahkan 2 tabungan ini. Tabungan yang pertama sekali lagi untuk kebutuhan kalian yang 2.500.000 itu masukkan ke sini dalam 1 bulan. Untuk tabungan masa depan masukkan sini yang 500.000. Tips yang keempat adalah lakukan investasi. Nah, investasi ini tujuannya apa? Supaya uang kalian yang kalian simpan ini bisa berkembang. Kalau kalian masukkan hanya ke tabungan, ini uang kalian akan terpotong seperti biaya administrasi. Tapi kalau kalian masukkan ke investasi, ini biasanya akan berkembang atau relatif berkembang setiap tahunnya. Nah, investasi ini ada 3 pilihan secara umum ya. Yang pertama adalah investasi di saham. Jadi kalian masuk ke bursa efek. Ini saham pun ada yang syariah. Jadi kalau kalian muslim, kalian bisa ikut yang saham syariah. Yang kedua namanya reksadana. Ini seperti saham cuma ada manajernya. Ini lebih simpel. Biasanya 1 tahun itu profitnya kisaran 7%. Ini pun ada yang syariah. Jadi kalian nggak perlu takut untuk menggunakan reksadana syariah. Yang ketiga adalah emas. Nah, emas ini investasi yang sudah ada sejak zaman dulu. Zaman Rasulullah pun sudah ada ya. Jadi kalau kalian menabung ya, sebelumnya kan kita sudah buat 2 tabungan tuh. 2 tabungan. Nah, 1 tabungan ini bisa kalian arahkan ke investasi. Jadi investasi kan nanti kan kita diintegrasikan ke rekening nih. Nah, rekening yang kalian gunakan adalah rekening untuk tabungan masa depan. Jangan dimasukkan ke rekening tabungan yang kebutuhan harian. Nah, emas juga seperti itu. Emas saya sarankan tidak nyimpen di rumah. Nanti kalau rumahnya naudzubillah kemalingan kan bahaya ya. Apalagi kalau masih di kos-kosan. Maka dari itu kalian bisa daftar di platform-platform yang menyediakan investasi emas. Seperti kalau saran saya di video ini ya, cek video ini. Saya menyarankan di Tamasya. Itu platform investasi emas yang berbasis syariah. Dan yang kelima, tips supaya kalian bisa menabung meskipun gajinya masih kecil adalah konsisten. Lakukan tips pertama sampai keempat secara konsisten setiap bulannya. Jadi jangan 3 bulan nabung, 2 bulan enggak. No, lakukan secara konsisten. Nah, mungkin kalian bertanya, kapan sih tabungan ini diambil? Oke, tabungan diambil ketika kita benar-benar membutuhkannya. Seperti untuk, misal ya, kalian menabung untuk kebutuhan menikah, atau kalian menabung untuk besok membeli rumah, itu namanya kebutuhan yang sangat penting. Nah, kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu penting ya jangan diambil lah tabungannya. So, di sini kita sudah paham ya, ada 5 tips bagaimana kalian bisa menabung meskipun gaji kalian di bawah UMR. Tentu ada momen di mana kalian memang tidak bisa menabung ya, jadi jangan memaksakan. Contoh gaji kalian 1 bulannya itu 2 juta. Nah, secara dihitung, itu ternyata kebutuhan kalian itu pas 2 juta. Antara kebutuhan primer dan sekunder. Jadi nggak usah memaksakan menabung. Yang namanya menabung itu uang sisa. Nah, kalau kalian merasa perhitungan kalian, kebutuhan kalian itu sudah mentok di gaji itu, nggak perlu menabung. Apalagi investasi. Jadi kalau ada orang yang uangnya pas-pasan, investasi itu salah. Investasi itu menggunakan uang sisa. Atau uang yang menurut kalian tidak kalian butuhkan. Sehingga uang ini bisa dikembangkan melalui platform investasi. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat konten yang insya Allah bisa menginspirasi banyak orang. Dan klik tombol share supaya video ini bisa lebih bermanfaat ke orang lain. Mungkin orang lain ini sedang butuh pencerahan tentang gimana sih mereka bisa nabung dengan gaji yang kecil. Dari saya Wasyalki, see you to the next video. Bye.